Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang tandanya perempuan soleha. Tanda perempuan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam kitab apa ini? Budul Jen. Kurang kade marah. Budul Jen. Wagana lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Wagana Hatimul Asmi yaqulu min alamatil mar'ati alamatil mar'ati. Ban bada Hatimul Asmi tining Kiai Hatimul Asmi yaqulu ada bekas Hatimul Asmi min alamatil mar'ati tining alamat seorang perempuan as-solihati bagus. Jadi ini menjelaskan tentang perempuan yang baik, yang soleha. Ayakuna panika kudu bada hubuha panapa pasera atau panapa panapa cintana mar'ah makhafatallahi panika tako maring Allah. Jadi tanda soleha, tanda perempuan soleha menurut Kiai Hatim adalah cintanya itu karena takut kepada Allah. Jadi semua cinta kepada ulama, cinta kepada habaib itu karena takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang menghina para habaib itu berarti tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi itu tidak mengajarkan kita itu untuk benci sesama manusia ya, apalagi sesama muslim. Kepada kafir dhimmi saja kita tidak boleh membencinya, kita tidak boleh mencaci makinya, karena kafir dhimmi itu yang dilindungi. Paham ya? Apalagi kepada habaib masih alim dan juga waliullah, apalagi habaib yang alim dan juga wali, ini sangat dilarang sama Allah dan sama nabinya. Jadi orang yang yang membenci habaib, apalagi yang wali, yang alim, itu berarti mereka itu tidak takut kepada Allah. Ya, karena cintanya seseorang di sini menjelaskan seorang perempuan itu ya karena takut kepada Allah. Cinta kepada sesuatu apapun itu karena takut kepada Allah. Cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, atau cinta kepada suaminya, orang tuanya, kepada gurunya, itu semuanya karena takut kepada Allah. Pada mare. Wawinaha al-qanaah. Dan juga kekayaannya perempuan itu adalah qanaah. Bikismatillahi dengan pasten Allah. Bikismatillahi dengan apa yang Allah kasihkan. Jadi dia itu menerimanya. Jadi kekayaannya seorang perempuan meskipun dia itu bukan kaya harta ya di sini ya, yang menjelaskan di sini bukan kaya harta, tapi kaya jiwanya. Meskipun dia itu orang nggak punya, dia itu jadi wawinaha al-qanaatu bikismatillahi. Kekayaannya seorang wanita adalah qanaah dengan sesuatu yang telah Allah bagikan. Jadi kekayaan itu bukan karena kaya harta ya, tapi kaya jiwanya. Berapapun yang Allah kasihkan kepada seorang wanita tersebut atau kepada seorang istri, itu menerimanya. Dikasih setiap hari 50.000 oleh suaminya, dia menerimanya. Gak murang-murang, gak gitu. Orang hanya segitu rezekinya. Jadi kalau rezekinya seorang perempuan itu seharinya 50, ya udah diterima saja, bersyukur apa yang telah Allah berikan. Berapapun rezeki yang telah Allah berikan kepada seorang perempuan itu, dia bersyukur, maka dialah adalah seorang perempuan soleha. Jadi kalau kepengen menjadi seorang perempuan soleha, ketika dikasih oleh suaminya segini, maka harus menerimanya ya. Gak boleh marah-marah kepada suaminya, pokoknya gak boleh marah-marah.
Kan soalnya banyak seorang perempuan yang ketika suaminya penghasilannya setiap hari cuman 100.000, 500.000, 100.000, 50.000, itu marah-marah, bahkan sampai ada yang minta cerai. Itu nggak boleh, bukan perempuan soleha namanya. Terus apa bolehnya? Mana tidak mau wajaliha as-sakhawatu, dan perhiasannya seorang perempuan itu adalah rasa lampe. Apa bahasanya lampe ya? Loman. Apa ya? Ya lampe lah, tidak pelit. Tidak pelit. Itu adalah perhiasan seorang wanita, tidak pelit. Punya segini ya dikasih, ya dikasih semampunya, sebisanya. Itu adalah seorang perempuan soleha. Tidak pelit kepada mertuanya, tidak pelit kepada orang tuanya, ya semampunya dikasih. Kalau tidak mampu ya nggak usah, kalau tidak mampu ya karena nggak mampu. Ya pokoknya jangan menjadi seorang wanita yang pelit. Ya, jangan menjadi seorang wanita yang pelit. Kalau kita mampu, ya kita kasih orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, dan mertua, tetangga yang membutuhkan, itu dikasih ya semampunya. Terus itu adalah tandanya seorang perempuan soleha. Bisa boleh. Wa ibadatuha husnuh hotmati zauji. Adapun ibadahnya wa ibadatuha husnuh hotmati zauji, ibadahnya seorang perempuan adalah baik di dalam melayani seorang suami. Jadi kalau suami itu mau berangkat bekerja, siapkan bajunya, tasnya, makanannya disiapkan. Terus suami pulang kerja, makanan sudah siap di dalam rumah. Jangan pas suaminya pulang bekerja, malah nggak ada nasi. Gak ada nasi di tempat, di dapurnya gak ada nasi, padahal suami sudah bekerja karena seorang istri ataupun seorang istri dan anaknya, sehingga suami itu bekerja keluar, malah ketika pulang gak ada apa-apa. Jangan kayak gitu. Jadi siapkan makanan, suami pulang dari bekerja langsung dikasih makanan ya, dikasih makan. Jangan sampai kosong, pulang suami malah kosong nasinya. Seperti di mana itu yang lagi viral tahun kemarin, suami pulang bekerja malah istrinya nggak masak, bukan karena nggak punya beras ataupun nggak punya ikan, tapi karena si istri tadi sibuk dengan olahraga. Kan sekarang banyak olahraga. Nah, istri tadi sibuk dengan olahraganya sehingga lupa kepada suami tersebut. Jadi suaminya pulang bekerja capek-capek, lapar ya, malah nggak ada nasinya. Bukan karena nggak punya, tapi karena nggak tahu, mungkin lupa karena keasikan main olahraga itu. Jangan sampai melupakan suaminya ya. Jangan sampai melupakan suami karena kepentingannya diri kita. Jangan. Layani suami itu dengan baik, itu adalah tandanya perempuan soleha atau istri soleha. Wahamatuha al-asti'adatu lil mauti, dan sesuatu yang penting untuk perempuan tersebut ialah bersedia untuk bekal mati seorang perempuan itu. Jadi hal-hal yang terpenting di dalam hidupnya ialah dia itu menyiapkan sesuatu untuk dibawa mati nanti. Seperti berbuat baik ya, semuanya lah yang sudah saya jelaskan di awal. Itu adalah tandanya seorang perempuan yang soleh, yang soleha menurut Kiai Hatim Al-Asom. Ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada seorang perempuan. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.